Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Naikkan pujian Mahkota Kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Katakan sekali lagi, tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap
besar kasih-Mu, rahmat-Mu atas kami Tuhan. Haleluya. Haleluya, kami bersyukur. Terpuji nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau, Yesus Tuhan kami. Ya Kau layak, Kau layak dimuliakan, Kau layak ditinggikan. Haleluya. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Demikian kerinduan kami, ungkapan isi hati yang meluap karena menyadari kasih karunia yang limpah, yang luar biasa dari-Mu Tuhan Yesus. Kami rindu melayani-Mu, mengiring-Mu seumur hidup kami. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami mau renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saya melanjutkan sesi firman Tuhan masih tentang seputar akhir zaman. Kali ini Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan yang ke-30. Judul perikop perumpamaan tentang talenta. Demikian firman Tuhan. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa 5 talenta, katanya. Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah peroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya. Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah peroleh laba 2 talenta. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia kejam.
yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab Tuhan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Amin. Bapak Ibu, sama seperti perumpamaan sebelumnya, perumpamaan ini juga berbicara tentang gereja secara khusus. Hamba yang pertama dan yang kedua menggambarkan orang Kristen yang sejati. Dan hamba yang ketiga yang menerima 1 talenta itu menunjukkan bahwa ia adalah seorang Kristen KTP. Setiap hamba menerima talenta masing-masing sesuai dengan kemampuan atau kesanggupannya. Ada yang menerima 5 talenta, ada yang menerima 2 talenta, ada yang menerima 1 talenta. 1 talenta pun sebetulnya itu tidaklah sedikit, karena 1 talenta itu bernilai 6.000 dinar. Dan 1 dinar itu upah seorang buruh yang bekerja dalam 1 hari. Jadi 1 talenta kalau dihitung-hitung, itu upah buruh dalam 20 tahun dia bekerja. Ini menunjukkan bahwa 1 talenta itu sangat banyak, cukup untuk modal usaha apapun. Saya mengartikan talenta adalah segala sesuatu yang diberikan oleh Tuhan untuk kita dapat melayani dan memuliakan Tuhan. Itu bisa berupa waktu kita, kepandaian, pendidikan, kesehatan, bahkan juga kekayaan kita, pengaruh, jabatan, suara kita, kepandaian bergaul, termasuk karunia-karunia Roh Kudus yang Tuhan berikan. Tuhan mempercayakan talenta ini kepada setiap orang percaya. Dan kata mempercayakan itu berarti akan ada tanggung jawab yang Tuhan minta di akhir zaman nanti. Memang ada berlaku makin banyak talenta yang kita peroleh, ada makin banyak tanggung jawab akan dituntut. Sebagaimana Lukas 12 ayat 48b mengatakan, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Karena itu, bila kita termasuk orang yang banyak talenta, banyak bakat, haruslah berusaha untuk mempergunakan sebaik-baiknya bagi Tuhan. Bagaimana seharusnya kita menggunakan talenta? Hamba yang pertama di ayat 16 dikatakan segera. Dia segera pergi untuk menggandakan talenta itu. Ini artinya dia tidak menunda-nunda atau membuang-buang waktu. Ia adalah orang yang bertanggung jawab atas talenta yang Tuhan sudah beri. Demikian juga hamba yang kedua di ayat 17 berbuat demikian juga. Ini hamba-hamba yang patut kita contoh. Jangan pernah menunda untuk mengembangkan talenta kita, kepercayaan yang Tuhan beri untuk kemuliaan namanya. Tetapi dalam kisah perumpamaan ini kita juga belajar dari kegagalan hamba yang ketiga. Ketika ia menerima talenta itu di ayat 18, ia menguburnya. Apa artinya? Artinya tidak mempergunakan talenta untuk bekerja, melayani, memuliakan Tuhan. Mungkin dia pakai talenta itu, tapi untuk dirinya sendiri. Itu sama dengan mengubur bagi Tuhan.
Karena talenta itu hanya dipakai untuk diri sendiri, tidak dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Bisa jadi dia menerima penghormatan dari manusia, tetapi di hadapan Tuhan mereka adalah pemalas dan jahat. Boleh dikata jika kita memiliki talenta tapi tidak melakukan apa-apa untuk Tuhan dengan talenta itu, kita sedang menggali kubur sendiri, membinasakan diri sendiri. Yang kedua, yang ketiga ini banyak alasan. Dia berargumentasi kepada tuannya. Ya, sedikitlah tuannya jahat. Tuhan tidak menerima alasan itu. Karena memang alasannya tidak tepat. Tuhan menilai hamba ini pemalas. Malas itu kejahatan di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada orang yang mengatakan orang jahat tidak selalu malas, tetapi orang malas itu jahat. Dan itu bertentangan dengan Tuhan. Pada saat hari pertanggungjawaban, saat Tuhan itu tiba, apa yang terjadi? Hamba-hamba yang baik dan setia memperoleh kebahagiaan bersama dengan Tuannya. Sebaliknya hamba yang jahat dan malas, yang memakai talentanya hanya untuk dirinya sendiri dan berbagai alasan untuk menghindari pelayanan, akan memperoleh hukuman, saudara. Dan hukuman ini ditafsirkan sebagai api neraka. Inilah berita firman Tuhan hari ini. Setiap talenta, karunia yang Tuhan beri harus dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan jangan berdalih untuk menghindari pelayanan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang baru hari ini. Hari yang limpah dengan berkat-Mu cukup bagi kami semua. Ajar kami hidup seturut firman-Mu, supaya berkat-berkat yang menyertai janji-janji-Mu itu digenapi atas kami. Firman-Mu hari ini mengingatkan kepada kami akan setiap talenta karunia yang Tuhan beri harus kami pergunakan untuk melayani Tuhan. Bimbinglah kami oleh Roh Kudus-Mu menggenapi kebenaran firman Tuhan ini. Secara khusus kami berdoa hari ini bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mohonkan belas kasihan Tuhan atas bangsa kami Tuhan, supaya dalam segala segi kehidupan, aspek-aspek semuanya menjadi lebih baik. Karena doa orang benar Engkau mendengarnya Tuhan. Doa daripada gereja-Mu Tuhan. Kami rindu pemerintahan bangsa negara Indonesia ini dapat terbebas dari pandemi COVID-19. Oleh sebab itu berkatilah upaya-upaya pemerintah dalam menanggulangi dampak-dampak daripada COVID-19. Supaya yang terpapar makin sedikit, yang sembuh makin banyak. Dan tenaga-tenaga medis dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Beri kekuatan, kesehatan semuanya, kemampuan, sehingga dapat merawat dengan baik, dan banyak yang sembuh, dan akhirnya Indonesia juga boleh pulih kembali dalam protokol kesehatan yang baik, dan new normal yang baru, sehingga Indonesia dapat membangun kembali. Berkati perekonomian bangsa negara kami. Berkati kesatuan, persatuan bangsa ini. Jauhkan dari perpecahan, kesatuan, anarkis. Tuhan jauhkan semuanya. Bangsa Indonesia boleh kembali maju dan membangun kembali. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi beserta wakil, juga jajaran menterinya, bersama dengan Polri, TNI, dan Satgas COVID-19 bekerja sama membangun negara ini, mengatur sedemikian rupa bersama rakyat ini, sehingga dapat membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi. Demikian doa-doa kami. Tuhan memberkati bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian doa pagi kita, saudara. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.